Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang akuntansi forensik dan audit investigasi. Sebelum kita membahas, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri Rizky Haryanda. Dan teman saya yang pertama yang akan membacakan adalah Juniwati Segala. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Yani. Dan saya akan menjelaskan yang terakhir. Baiklah, kita akan membahas pertama yang akan disampaikan oleh Juniwati Segala. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Juniwati Sagala. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik menjadi bahan perbincangan hangat di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Awal mulanya adalah pada bulan Oktober tahun 1997. Indonesia telah menjaga kemungkinan untuk menjamin dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai persyarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses agreed upon due diligence yang dikerjakan oleh akuntansi asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Istilah akuntansi forensik kembali mencuat setelah keberhasilan Pricewaterhouse ataupun PwC, sebuah kantor akuntan besar dunia, The Big Four, dalam membongkar kasus Bank Bali pada tahun 1999. PwC dengan software khususnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit, berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari. Kemudian PwC meringkasnya menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Arti dari akuntansi forensik menurut para ahli. Menurut D. Larry Crumbley, editor-in-chief dari Journal of Forensic Accounting, mengatakan secara sederhana, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat ataupun cocok untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan judikal atau administratif. Berikutnya, menurut Merriam-Webster, dapat diartikan berkenan dengan pengadilan atau berkenan dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada masa hukum. Jadi jelas bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Tugas akuntansi forensik. Akuntansi forensik dibagi dalam dua bagian, jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Jasa penyelidikan mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan mensintemprasi. Jasa litigasi mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Untuk menjadi seorang akuntansi forensik harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu 1. Pengenalan perilaku manusia dan organisasi. 2. Pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. 3. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan. 4. Pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. 5. Pemahaman terhadap pengendalian internal. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir secara pencuri. Perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik merupakan menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam, walaupun seringkali masih menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju.
Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuat berkat kemampuan akuntan forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki proyek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jelas bahwa akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Tugas akuntansi forensik. Akuntansi forensik dibagi dalam dua bagian, jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Jasa penyelidikan mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan, yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan mensintemprasi. Jasa litigasi mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Untuk menjadi seorang akuntansi forensik harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu 1. Pengenalan perilaku manusia dan organisasi. Kedua, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan. Ketiga, pengetahuan tentang hukum dan peraturan. Keempat, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi. Kelima, pemahaman terhadap pengendalian internal. Dan yang terakhir, kemampuan berpikir secara pencuri. Perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran seperti pada audit umum. Prosedur utama dalam akuntansi forensik merupakan menekankan pada analytical review dan teknik wawancara mendalam, walaupun seringkali masih menggunakan teknik audit umum seperti pengecekan fisik, rekonsiliasi, konfirmasi, dan lain sebagainya. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuat berkat kemampuan akuntan forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki proyek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, maka Indonesia masih tergolong tertinggal. Di Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara di Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan di Indonesia sendiri sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntan forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu keahlian akuntansi forensik. Menurut James, menggunakan 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak akademisi akuntansi, praktisi akuntansi, dan pengguna jasa akuntansi forensik, yaitu yang pertama ada analisis deduktif, yaitu kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Yang kedua itu ada pemikiran yang kritis, yaitu kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Yang ketiga ada pemecahan masalah yang tidak terstruktur, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi.
khususnya situasi yang tidak wajar, melalui pendekatan yang tidak struktur. Yang keempat itu ada fleksibilitas penyidikan, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Yang kelima ada keahlian analitik, yaitu memiliki kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada, bukan apa yang telah ada. Yang keenam, komunikasi lisan, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Yang ketujuh itu ada komunikasi tertulis, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini. Yang kedelapan ada pengetahuan tentang hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti. Yang kesembilan itu ada composure, yaitu kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan. Yang selanjutnya itu ada keahlian akuntansi forensik. Menurut Wildiana Winawati, Direktur VMC, seorang akuntan forensik harus memiliki multi talenta. Seorang pemeriksa kecurangan dapat diupamakan sebagai gabungan antara pengacara, akuntan, kriminolog, dan detektif. Selain itu, seorang akuntan forensik harus memiliki sejumlah sifat dasar, antara lain hati-hati, mampu menjaga rahasia pekerjaannya, kreatif, pantang menyerah, punya rasa ingin tahu yang besar, percaya diri, serta yang paling penting adalah jujur. Dibanding akuntan lainnya, seorang akuntan forensik memiliki tugas yang paling berat. Kalau akuntan internal ada polisi, auditor adalah petugas patroli, dan maka akuntan forensik adalah seorang detektif. Tugas utama dari akuntan di perusahaan adalah mencatat dan menjaga kelancaran arus keuangan perusahaannya. Sedangkan auditor lebih seperti petugas patroli yang melakukan inspeksi dan pengecekan rutin atas area berdasarkan pengalaman. Akuntan forensik melakukan inspeksi dan pengecekan yang lebih terperinci dan seksama dibandingkan dengan petugas patroli. Yang selanjutnya itu ada lingkup akuntansi forensik. Pada dasarnya, akuntansi forensik adalah kecurangan dalam arti yang luas. Association of Certified Fraud Examines mengelompokkan kecurangan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada korupsi, yang kedua ada penjarahan aset, yang ketiga ada laporan keuangan dengan sengaja dibuat menyesatkan. Dalam hal ini, akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi daripada akuntan pada umumnya yang berspesialisasi dalam auditing. Ia menjadi kecurangan auditor atau kecurangan examiner yang memiliki spesialisasi dalam bidang kecurangan. Sorotan utama mengenai kecurangan pada umumnya dan korupsi pada khususnya adalah pada kelemahan corporate governance atau kelemahan di sektor korporasi. Tetapi prinsip umumnya adalah kelemahan di sektor governance. Baik korporasi maupun pemerintahan di Indonesia hal ini sangat jelas terlihat dalam perkara-perkara korupsi dari para penyelenggara negara dan dari kajian mengenai integritas yang dibuat KPK. Salah satu dampak kelemahan governance adalah adanya kecurangan atau perkara korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara. Sedangkan dampak kelemahan governance di korporasi lebih kepada pengaruh di pasar modal, yaitu harga saham perusahaan akan lebih rendah, di mana seharusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi. Kalau mereka mempunyai good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik. Yang selanjutnya itu ada lingkup akuntansi forensik. Akuntan tradisional masih ingin membedakan pengertian fraud auditing dan forensic accounting. Menurut kelompok akuntan ini, fraud auditing berurusan dengan pendekatan dan metodologi yang bersifat proaktif untuk meneliti fraud, sedangkan akuntan forensik baru dipanggil ketika bukti-bukti terkumpul atau ketika kecurigaan naik ke permukaan melalui tuduhan, keluhan, temuan, atau tip-off dari whistleblower. Jasa-jasa di bidang forensik antara lain yaitu yang pertama itu ada fraud and financial
investigation. Yang kedua itu ada analiti dan forensik teknologi. Yang ketiga itu ada fraud risk management. Yang keempat ada VHPA review and investigation. Yang keempat itu ada anti money laundering service. Selanjutnya itu ada whistleblower hotline. Selanjutnya ada litigation support. Yang selanjutnya ada intellectual property protection. Yang terakhir itu ada client training. Yang selanjutnya itu ada perbandingan antara akuntansi forensik dengan sektor publik dan swasta. Dimensi itu ada landasan penugasan. Di sektor publik yaitu amanat undang-undang, sedangkan di sektor swasta yaitu penugasan tertulis secara spesifik. Itu di dimensi ada imbalan. Di sektor publik lazimnya tanpa imbalan, sedangkan di sektor swasta ada fee dan biaya hukum. Pada sektor publik, pidana umum dan khusus, hukum administrasi negara, sedangkan di sektor swasta yaitu ada perdata, arbitrase, administratif, aturan intern perusahaan. Terus yang keempat itu ada ukuran keberhasilan. Di sektor publik yaitu memenangkan perkara pidana dan pemulihan kerugian. Sementara di sektor swasta yaitu memulihkan kerugian. Yang kelima ada pembuktian, yaitu di sektor publik dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan, sedangkan di sektor swasta yaitu bukti intern dengan bukti ekstern yang terbatas. Terus yang selanjutnya itu yang keenam ada teknik audit investigatif, yaitu di sektor publik sangat bervariasi karena kewenangan relatif besar, sedangkan di sektor swasta yaitu relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreativitas dalam pendekatan lebih menentukan. Yang selanjutnya itu ada akuntansi, yaitu di sektor publik tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara. Terus sementara di sektor swasta yaitu penilaian bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haryanda, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan membahas tentang audit investigasi. Fraud Auditing Understanding Online. Di dalamnya kita akan membahas tentang overview fraud auditing, pencegahan fraud, pendeteksian fraud, pemanfaatan teknologi, jenis dan modus fraud, investigasi fraud, membangun budaya dan etika bisnis, dan case study. Overview fraud auditing kita akan membahas terminologi, pihak-pihak yang terlibat dalam fraud, faktor-faktor yang mendorong fraud, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fraud tersebut, kemudian usaha bagaimana mengurangi fraud, symptoms, dan warning sign. Di dalam terminologi, fraud adalah tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang menguntungkan seseorang dan merugikan suatu organisasi. Fraud tersebut dilakukan biasanya oleh satu orang dari dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Fraud umumnya dilakukan oleh orang dalam perusahaan yang mengetahui seluk-beluk perusahaan tentang laporan keuangan dan aset perusahaan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalam fraud adalah dari dalam perusahaan, terdiri dari karyawan perusahaan yang melakukan kecurangan sendiri. Kemudian pihak manajemen yang mengetahui tentang laporan keuangan. Kemudian dari luar perusahaan yang melakukan kecurangan adalah supplier atau vendor. Kemudian customer. Kemudian auditor independen atau KAP. Kemudian bank, pajak, dan instansi pemerintah dan lain-lain.
Kemudian pihak yang terlibat dalam fraud, 5 grup yang melakukan fraud. Yang pertama adalah organisasi kriminal, contohnya seperti teroris. Kemudian adalah koruptor. Di negara kita sangat banyak sekali koruptor. Kemudian pihak manajemen atas atau manajemen puncak. Kemudian karyawan. Kemudian dari sisi perusahaannya melakukan kecurangan. Kemudian financial crisis atau krisis keuangan. Krisis keuangan terjadi karena mereka datang dalam berbagai bentuk. Kemudian mereka mencoba menggoda keserakahan kita sehingga terjadi kolusi. Kemudian dampak dari krisis keuangan tersebut sangat berdampak pada sisi ekonomi kita. Kemudian reputasi atau jabatan seseorang. Kemudian dampak sosial. Kemudian berdampak pada yang lainnya. Financial crimes. 1. Come in many forms, datang dalam bentuk uang. 2. Greed temptation, keserakahan ataupun godaan. 3. Corroboration collusion, menguatkan ataupun kolusi. Impact of financial crimes, dampak kejahatan keuangan. 1. Economical, ekonomis. 2. Reputational, reputasi. 3. Societal, masyarakat. 4. They affect all of us, mereka mempengaruhi kita semua. The darkest 10 biggest financial crimes, 10 kejahatan keuangan terbesar dekade ini. 1. Bernie Madoff, amount $65 billion, scheme for nearly 2 decades the New York City. Jumlah 65 miliar, diperkirakan 19,4 miliar dalam estimasi kerugian, dan skemanya selama hampir 2 dekade kota New York. 2. Bernie Ebbers, amount $11 billion, scheme WorldCom CEO Bernard Ebbers build the telecom, yaitu jumlah 11 miliar, skema WorldCom CEO membangun telekomunikasi. Next. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Juniwati tentang 10 kejahatan keuangan terbesar pada dekade ini. Yang ketiga itu ada Jerome Kerviel, yaitu jumlahnya sebesar 7,36 miliar dolar. Skemanya, Kerviel, seorang pedagang Scotch General, memalsukan perdagangan untuk menyembunyikan taruhan sebesar 73 miliar dolar yang ia hasilkan di pasar berjangka yang beresiko, seperti yang dirangkum oleh Forbes. Ketika Bank Prancis yang dinilai pasarnya sendiri tidak bernilai 73 miliar dolar menemukan posisi pedagang nakal yang berlebihan pada bulan Januari 2008, bank tersebut dilaporkan kehilangan lebih dari 7 miliar dolar. Hukuman yang diterima oleh Kerviel yaitu ditentukan pengadilan Kerviel sedang menunggu. Yang selanjutnya itu keempat ada R. Allen Stanford. Jumlahnya sebesar 7 miliar dolar, masih dugaan. Skemanya yaitu pihak berwenang mengatakan Stanford atau Stanford International Bank yang berbasis di Antigua menjual sertifikat deposito yang menipu investor tentang sifat investasi dan pengawasan mereka sambil menggunakan uang yang diambil dari deposit tersebut kemudian untuk membayar yang sebelumnya. Hukuman yang diterima yaitu ditentukan pengadilan Stanford dimulai bulan Januari 2011. Yang kelima ada Tom Peters, jumlahnya sebesar 7,65 miliar dolar. Skemanya menurut pemerintah,
Peters menarik investasi besar-besaran dari dana lindung nilai dan lembaga-lembaga lain seolah-olah untuk membeli barang elektronik konsumen dan menjualnya kembali ke toko-toko besar. Tetapi kenyataannya tidak ada jual beli seperti itu. Hukuman yang diterima oleh Peters yaitu ditentukan Peters dihukum atas 20 dakwaan yang dihadapinya pada bulan Desember 2009. Dia menghadapi 30 tahun penjara seumur hidup. Yang keenam yaitu ada Richard Scorsese, yaitu jumlahnya sebesar 2,87 miliar dolar. Skemanya yaitu Scorsese adalah pendiri Heartcourt yang disebut CEO of Fraud dan diperintahkan untuk membayar hampir 2,9 miliar dolar kepada pemegang saham karena penipuan akuntansi besar-besaran yang hampir membuat bangkrut rantai rehabilitasi itu setelah dia dibebaskan dalam kasus federal atas tuduhan terkait. Hukuman yang diterima yaitu Scorsese harus melayani 6 tahun 10 bulan dari kasus terpisah supaya gubernur Alabama Don Siegelman rumah-rumah mewahnya, mobil-mobil mewah dan perahu-perahu dilelang untuk membayar denda sipil. Kasus Scott Rosen sebesar 1,4 miliar. Scott Rosen menduduki sebagai kepala firma hukum di South Florida. Scott Rosen mampu menipu investor sebesar 1, miliar dolar. Scott Rosen menipu dengan skema Ponzi pada tahun 2005 dan 2009. Melalui perusahaan Rosen mendapatkan investor untuk membeli saham kepada klien. Ia meyakini investor melalui dokumen palsu, mendapatkan laba atas investasi dan berjalan baik dan akhirnya berantakan pada tahun 2009. Ia diketahui melarikan diri ke Maroko dengan jutaan dolar milik investor. Akan tetapi ia akhirnya dihukum 50 tahun penjara dan telah bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan pengurangan hukum penjara. Menurut Forbes, penipuan Rosen termasuk terbesar di Florida selama ini. Kemudian kasus Ginny Lee. Ginny Lee adalah CEO Enron yang cukup terkenal. Enron pernah dianggap sebagai salah satu perusahaan yang paling inovasi di Amerika pada tahun 2001. Perusahaan mempekerjakan sekitar 22.000 karyawan dan melaporkan penjualannya sebesar 101 miliar dolar. Ternyata pendapatan itu hanya hasil pembukuan kreatif. Karena Enron akhirnya mengajukan kebangkrutan pada tahun 2001. Setelah bangkrut, penyelidik mengungkapkan Enron melakukan manipulasi rekening, praktik insider trading, dan memiliki beberapa kemitraan fiktif. Ken Lay mengaku tidak bersalah atas tuduhan pidana terhadapnya. Namun ia dihukum atas 6 tuduhan penipuan surat berharga. Ia dijatuhi dengan hukuman 45 tahun penjara, namun meninggal pada tahun 2006 Juli tanggal 5, sebelum kalimat vonis yang diberikan. Kemudian kasus Matt Dyer. Matt Dyer adalah seorang pengacara populer yang menjual surat berharga fiktif untuk melindungi nilai dana dan klien yang kaya lainnya. Dyer menciptakan dokumen palsu untuk meyakini nasabah sehingga ikut berinvestor dengannya. Kemudian ia menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Transaksi ilegal akhirnya dihentikan saat Dyer tertangkap pada tahun 2008. Dari hasil penyelidikan Dyer mencapai 400 juta dolar. Ia pun dihukum 20 tahun penjara.
Kemudian kasus selanjutnya adalah skema Israel. Skema Israel. Dulu seorang Israel investor dengan mitra sebesar 450 juta US dollar menggunakan Bayern-nya dihukum karena menipu Daniel Maron lebih dari kelompok dana lindung nilai menghadapi 20 tahun penjara. Tahanan berbasis di Connecticut eksekutif memalsukan miliknya bunuh diri pada tahun 2008 Juni, tetapi kemudian menyerahkan diri kepada polisi dengan hukuman 20 tahun penjara. 10 Worst Corporate Scandal Globally. 10 skandal perusahaan terburuk secara global. 1. Worst Management Scandal 1998. Skandal pengeluaran sampah. 2. Enron Scandal 2001. Skandal Enron. 3. WorldCom Scandal 2002, yaitu skandal WorldCom. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan 10 skandal korporasi terburuk secara global, yaitu yang keempat itu ada Tyco Skandal, yaitu Tyco sendiri yaitu perusahaan sistem keamanan blue chip Swiss yang berbasis di New Jersey. CEO dan CPO mencuri 150 juta dolar dan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 500 juta dolar. CEO-nya itu bernama Dennis Kozlowski dan mantan CPO-nya yaitu Mark Schwartz. Skemanya itu yang terjadi yaitu pinjaman besar dibuat untuk Kozlowski yang kemudian dimaafkan. Yang kelima itu ada Hertz Skandal pada tahun 2003, itu perusahaan perawatan kesehatan terbesar yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat. Angka penghasilan diduga meningkat 1,4 miliar dolar untuk memenuhi harapan pemegang saham. CEO-nya bernama Richard Skursi. Skemanya itu dijual 75 juta dolar dalam stok sehari sebelum perusahaan membukukan kerugian besar. Yang selanjutnya yang keenam yaitu ada Freddie Mac Skandal pada tahun 2003. Perusahaan raksasa pembiayaan hipotek yang didukung oleh pemerintah federal. Pendapatannya sebesar 5 miliar dolar salah saji. Presiden atau CEO-nya itu David Glenn, ketua atau CEO-nya itu Leland Brandsler, dan mantan CPO-nya yaitu Volcker, dan mantan wakil presiden seniornya itu Robert. Skemanya itu sengaja salah saji dan mengecilkan penghasilan buku. Yang ketujuh itu ada American Insurance Group AG Skandal pada tahun 2005, yaitu perusahaan asuransi multinasional penipuan akuntansi besar-besaran sebesar 3,6 miliar dolar bersama dengan manipulasi penawaran dan harga saham. CEO-nya bernama Han Greenberg. Skemanya itu memesan pinjaman sebagai pendapatan, mengarahkan klien ke perusahaan asuransi, dan menyuruh pedagang menaikkan harga saham. Kasus Latham Brothers Scandal 2008. Latham Brothers merupakan perusahaan jasa keuangan global. Latham Brothers melakukan kecurangan sebesar 50 miliar US dollar. Pinjaman yang disamarkan sebagai penjualan, menjual aset beracun ke Bank Pulau Cayman. Dalam perjanjian pembelian kembali, kesan tercipta untuk Latham memiliki 50 miliar US dollar uang tunai dan 50 miliar dolar US dollar lebih sedikit aset beracun. Latham eksekutif puncak dan auditor perusahaan. Kasus nomor 9 adalah Bernie Madoff. Bernie Madoff Scandal 2008 menipu investor keluar dari 64,6 miliar US dollar, memiliki skema Ponzi terbesar. Kasus nomor 10 adalah Chatham Scandal 2009 dari India, merupakan layanan TI dan kantor akuntansi kantor belakang
salah meningkatkan pendapatan oleh 1, miliar US dollar, pendapatan dan margin yang dipalsukan, dan saldo kas hingga 50 miliar rupiah. Syaitan Skandal merupakan pendiri dan ketua Ramalingga Raju. Kasus berikutnya adalah skandal korupsi FIFA. Pada tahun 2015, FBI telah menyelidiki FIFA selama 3 tahun terakhir, dipicu oleh proses penawaran untuk Piala Dunia 2018 dan Qatar 2022 Rusia. FBI mendakwa total 14 FIFA saat ini dan sebelumnya pejabat dan rekan. Proses fraud. 1. Pencurian dari sesuatu yang berharga. 2. Konversi aset yang dicuri ke dalam cash. Ketiga, penggelabuhan atau penutupan tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi. Adapun unsur-unsur fraud yaitu 1. Sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Kedua, tindakan penggelapan atau penghilangan. Ketiga, dilakukan dengan sengaja. Dan yang keempat, menimbulkan kerugian nyata atau potensial. Meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para pelaku fraud, mengingatkan pembuktiannya relatif sangat sulit. Dan apabila fraud tersebut termasuk perbuatan kolusi dalam komputer fraud. Jenis-jenis fraud. 1. Pemalsuan dan data dan tuntutan palsu. Kedua, penggelapan kas. Dan yang ketiga, kecurangan komputer. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud. 1. Tekanan, yaitu merupakan motivasi seorang melakukan fraud, misalnya motivasi ekonomi, alasan emosional, ataupun iri, cemburu, balas dendam. Kedua, adanya kesempatan, kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutup tindakan tidak jujur. Ketiga, rasionalisasi atau sikap, yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Segitiga fraud. The fraud triangle, yaitu insentif atau pressure, yang artinya insentif atau tekanan. Kedua, opportunity, yang artinya kesempatan. Dan yang ketiga, rationalization atau attitude, yang artinya rasionalisasi atau sikap. Yang selanjutnya itu pembahasan tentang teori kecurangan. Itu yang pertama itu ada fraud triangle theory, yaitu ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud kecurangan, yaitu yang pertama itu ada dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk dan gaya hidup mewah. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kebutuhan atau masalah finansial, tetapi banyak juga yang terdorong oleh kekerasan. Yang kedua itu ada peluang yang memungkinkan kecurangan terjadi, biasanya disebabkan karena internal kontrol satu organisasi yang lemah, kurang pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Di antara ketiga elemen fraud triangle yaitu opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Yang ketiga itu ada rasionalisasi merupakan elemen yang paling penting dalam terjadinya kecurangan, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, itu misalnya bahwasannya tindakannya untuk membahagiakan keluarga atau orang-orang yang dicintainya, masa kerja pelaku cukup lama, dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah didapatkan sekarang, gaji, posisi, promosi, dan perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika tidak mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Yang selanjutnya itu fraud diamond theory. Itu dalam kenyataannya ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang memungkinkan untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Individual capability mempunyai beberapa komponen kemampuan.
untuk menciptakan kecurangan, yaitu yang pertama adanya posisi atau fungsi seseorang dalam perusahaan, yang kedua kecerdasan, yang ketiga tingkat kepercayaan diri atau ego, yang keempat kemampuan pemaksaan, yang kelima ada kebohongan yang efektif dan kebebasan terhadap stres. Freudiamon merupakan adanya sifat-sifat dan kemampuan individu memainkan peran utama dalam terjadinya kecurangan. Kecurangan besar tidak akan terjadi tanpa orang-orang yang memiliki kemampuan individu, walaupun peluang membuka jalan untuk melakukan kecurangan yang intensif dan melakukan rasionalisasi dapat menarik orang ke arah itu tanpa seseorang harus memiliki kemampuan untuk melihat celah dalam melakukan kecurangan sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari itu. Tidak hanya sekali tetapi secara terus-menerus. Dengan demikian, kecurangan terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya dan kemampuan individu yang mampu merealisasikannya. Intinya, kecurangan Diamond adalah alasan seseorang yang melakukan fraud karena adanya kesempatan, tekanan, dan rasionalitas, di mana ketiga alasan tersebut dapat terjadi jika seseorang memiliki kemampuan. The fraud Diamond ini yang menjadi alasan seseorang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu fraud pentagon teori. Teori terbarukan yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu fraud adalah teori fraud pentagon. Teori ini dikemukakan oleh Crawford pada tahun 2011. Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Chris. Dalam teori ini, Hort menambahkan dua elemen fraud lainnya, yaitu kompetensi dan arogansi. Kompetensi yang dipaparkan dalam fraud memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas atau kemampuan yang sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud Diamond. Kompetensi atau kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Menurut Crow, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Yang selanjutnya yaitu fraud scale theory. Teori fraud scale dicetuskan oleh Dr. Steve Albert. Menurut Albert, 3 faktor penyebab seorang melakukan fraud atau kecurangan dilihat dari karakteristik khusus. Menurut teori fraud scale adalah: yang pertama ada hidup di luar kemampuan mereka, yang kedua keinginan yang besar untuk keuntungan, dan yang ketiga itu hutang pribadi yang tinggi. Sedangkan faktor resiko terjadinya fraud menurut teori ini adalah dikarenakan terlalu besar dalam menaruh kepercayaan kepada karyawan serta lemahnya pengendalian dari atasan. Kecurangan paling sering terjadi ketika tekanan pada situasi sangat tinggi, integritas pribadi yang rendah, serta adanya kesempatan atau peluang yang tinggi untuk melakukan fraud. Kategori fraud pertama adalah penyalahgunaan wewenang jabatan. Penyalahgunaan wewenang jabatan dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk menguasai sesuatu kekayaan seseorang untuk memuaskan nafsu. Kemudian, kecurangan yang dilakukan oleh organisasi. Kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu secara berkelompok untuk mendapatkan keuntungan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah skema kepercayaan. Skema kepercayaan ini sengaja dilakukan dan dibuat dengan cara mencelakai, dengan cara menyalahgunakan kepercayaan korban. Kategori fraud adalah: pertama, penjualan aset fiktif, kemudian sengaja melakukan penilaian yang salah, sengaja tidak mencatat, sengaja melakukan transfer pricing, sengaja melakukan penentangan terhadap undang-undang, sengaja melakukan tindakan penggelapan pajak atau melakukan kecurangan terhadap pajak, melakukan aktivitas bisnis yang sangat dilarang di undang-undang. Kemudian
fraud yang dilakukan dengan jasa merugikan suatu organisasi, misalnya menerima uang suap atau komisi. Pengalian keuntungan dengan sengaja menyalahgunakan harta kekayaan. Yang selanjutnya adalah dengan sengaja menyembunyikan atau salah menyajikan data atau kejadian. Kemudian tuntunan atas imbalan jasa atau barang yang tidak diberikan kepada organisasi perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih.